3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lili Manulis Davitri TB. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi persamaan simultan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alfons Satrianto ME, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik multivarian di kuliah ke-15, pertemuan ke-15. Kita lihat persamaan simultan. Persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam persamaan simultan, variabel dependen atau terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau bebas. Dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan variabel independen menjadi meragukan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat memiliki dua peran, baik sebagai variabel dependen maupun sebagai variabel independen. Next, dalam persamaan simultan, variabel mempunyai hubungan dua arah. Misalnya itu X ditentukan oleh Y dan Y ditentukan oleh X, di mana Y sama dengan fungsi X atau X sama dengan fungsi Y. Jika variabel tadi mempunyai hubungan dua arah, maka fungsi tidak dapat diperlukan sebagai model persamaan tunggal, sehingga perlu adanya suatu model yang mencangkup permasalahan tersebut. Next, kita langsung pada contoh kasus, di mana di sini ada judul penelitian analisis pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan Pulau Sumatera. Nah, terlebih dahulu kita susun datanya ini di Excel. Nah, dari tahun 2015 sampai 2018, dan itu ada pembangunan Y-nya, Y1 pembangunan ekonomi, Y2 kualitas lingkungan, X1 konsumsi, X2 belanja pemerintah, X3 keterbukaan ekonomi, dan X4 industrialisasi. Terlebih dahulu kita blok ini, kita copy. Next, kita buka aplikasi eViews. Nah, di sini kita pilih file, new, work file. Nah, untuk work file structure tipenya di sini, nah itu kita pilih balance panel. Nah, untuk panel specification-nya di sini itu pilih annual. Nah, tadi untuk start date-nya itu kita mulai dari tahun 2015, untuk end date-nya itu 2018. Nah, di mana tadi ada 10 provinsi. Nah, untuk number of projection-nya itu kita isi 10. Kemudian OK atau enter. Untuk memasukkan data, kita klik quick MC group. Nah, kita tarik kursor ini ke atas. Nah, kemudian tadi sudah kita copy, kita pastikan data tadi ke sini. Dan kita close, kita beri name. Untuk melakukan estimasi persamaan simultan, di sini kita klik quick, kita estimate equation, dan untuk memasukkannya itu di sini kita masukkan persamaan di mana tadi Y1 spasi C spasi Y2 spasi X1 spasi X2. Nah, untuk di sini kita ganti dengan to stack let's square. Nah, ada di sini menu instrumen. Nah, untuk instrumen di sini kita masukkan semua variabelnya, yaitu X1 spasi X2 spasi X3 dan spasi X4. Kemudian klik OK. Maka akan tampil hasil output estimasi persamaan simultan pembangunan ekonomi seperti ini. Kita beri name persamaan Y1, persamaan Y1. Oke, maka output persamaan Y1 akan muncul pada port file eViews. Nah, nampak dilihat di sini persamaan Y1.
Kemudian lakukan langkah yang sama pada persamaan kualitas lingkungan seperti sebelumnya, yaitu kita klik quick estimate equation. Nah, di sini kita tulis persamaannya Y2 spasi C spasi Y1 spasi X3 spasi X4. Nah, untuk metodenya di sini kita ganti to last square. Nah, untuk selanjutnya kita klik instrumen, kita masukkan semua variabel X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4. Kemudian OK atau enter. Inilah hasil output estimasi persamaan simultan kualitas lingkungan. Nah, kita lakukan langkah yang sama. Itu kita name. Kita lakukan interpretasi hasil, di mana persamaan pembangunan ekonomi. Dari hasil pengolahan data persamaan pembangunan ekonomi terlihat bahwa yang pertama variabel kualitas lingkungan Y2. Karena Y2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Sebab nilai probabilitas Y2 ini sebesar 0,4595 itu besar dari 0,05. Variabel konsumsi X1 berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi Y1, di mana probabilitasnya itu 0,00 itu kecil dari 0,05. Untuk X2, variabel belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi Y1, di mana nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0002 kecil dari 0,05. Nah, kita lihat dari nilai S square, persamaan ini sebesar 0,99649. Artinya kontribusi variabel Y2, X1, X2 terhadap Y1 sebesar 99,65%. Sedangkan sisanya itu sebesar 0,35 ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Next, kita lihat dari interpretasi hasil persamaan kualitas lingkungan, di mana dari hasil pengolahan data persamaan pembangunan ekonomi terlihat bahwa variabel pembangunan ekonomi Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan Y2, di mana probabilitasnya di sini sebesar 0,9461, itu besar dari 0,05. Nah, untuk variabel keterbukaan ekonomi X3 itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan, di mana probabilitasnya itu sebesar 0,000, artinya kecil dari 0,05. Variabel industrialisasi X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan, sebab nilai probabilitas X4 sebesar 0,9620 itu besar dari 0,05. Nah, kita lihat dari nilai S square, persamaan ini sebesar 0,72653. Artinya, kontribusi variabel Y1, X3, X4 terhadap Y2 yaitu sebesar 72,65%, sedangkan sisanya sebesar 27,35 ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu kawan-kawan dalam pengolahan data simultan, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.